sayur HOB, dan ikan HOB. Baik, itu saja pengumuman dan sekarang kita masuk. Mari kita buka bersama Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Kita baca berganti-gantian, ini perikop yang kita bahas pagi ini. Pesan ini saya dapat ketika saya ada di Tanah Perjanjian di Taman Getsemani ya. Di Garden Tomb, sorry. Ayat pertama saya baca, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Boleh baca dengan suara keras supaya saudara menghargai Tuhan dan menghargai firman-Nya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 sama-sama. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat. Oke. Jadi pada waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang menjenguk, pengen melihat kubur Yesus, tiba-tiba ada malaikat datang dan berkata, janganlah kamu takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kalau Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya yang hari ini memperingati Paskah, saudara juga harus bangkit. Jadi kita memperingati kebangkitan Yesus. Yesus memang sudah bangkit. Tapi pertanyaannya bagaimana kebangkitan Yesus hari ini juga bisa membangkitkan hidup saudara, dan saudara bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya judulnya hari ini khotbahnya Arise, bangkitlah bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar akan datang. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Jadi kalau Yesus bangkit, saudara tidak boleh ada yang letih, lesu, letoy, lunglai, lemot, lebay. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat apa rahasia kalau saudara dan saya pengen bangkit dan menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Saya mau address 3 rahasia. Bagaimana supaya saudara bisa bangkit bersama dengan Kristus bangkit. Nomor 1, apa yang Yesus punya, saudara juga harus punya supaya saudara juga bisa menjadi pribadi yang unstoppable. Pribadi yang tidak bisa dihentikan oleh karena persoalan, oleh karena hambatan, oleh karena halangan apapun. Nomor 1, Yesus itu memiliki visi yang diberikan oleh Bapa di sorga. Supaya dia datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Itu yang kemarin kita rayakan di Jumat Agung bersama-sama. Dan visi itu sudah jauh diberitahukan sebelum perjanjian baru, Kejadian pasal 3, 14, 15. Bahwa keturunan perempuan akan datang dan meremukkan kepala ular. Jadi sudah jauh. Itu sebabnya Yesus tidak pernah terdistract oleh semua persoalan yang ada di dalam dunia ini. Dan dia juga begitu pedenya memberitahu kepada murid-muridnya, mati saja belum. Dia sudah bilang, aku sengsara, aku akan disiksa, aku akan mati, dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Berulang kali dia sampaikan, karena apa? Dia lihat visi yang besar.
Dia tahu dengan pasti visinya dan destiny dalam hidupnya. Itu sebabnya waktu dia ditawarkan oleh setan, kalau saudara membaca Matius pasal yang keempat ayat 10. Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Wow, saudara, ini sebenarnya tantangan dari banyak orang Kristen. Nggak usah seluruh dunia. Sekarang ada orang demi kekayaan saja, dia rela meninggalkan Yesus. Ada nggak orang Kristen yang demi kekayaan meninggalkan Yesus? Ada apa tidak? Jadi kalau orang punya visi, itu dia nggak tergoyahkan, dia nggak bisa terdistract. Dia fokus dengan visi yang Tuhan beri, Bapa beri. Saudara juga sama. Kalau saudara dan saya sebenarnya orang Kristen itu tujuan utamanya bukan untuk mencari kekayaan. Nggak ada yang amin. Pak, sebab saya memang cari kekayaan. Bapak bilang gak cari kekayaan. Apa yang bisa datang sendiri tidak perlu dicari. Dari amenmu belum ngerti yang saya maksud. Apa yang bisa datang sendiri tidak perlu dikejar-kejar. Tapi apa yang harus saudara cari, yaitu visi dan rencana Tuhan. Kalau saudara tahu apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu, kamu mengerjakan visi itu, jangan heran kalau semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Mari bilang sama saya, kalau saya tahu visi dan saya berjalan dalam visi, maka semuanya, yang keras, maka semuanya akan ditambahkan. Sekali lagi ngomong sama saya, apa yang bisa datang sendiri, tidak usah dicari. Nah, baru ngerti itu luar biasa. Enggak apa-apa. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, hari-hari ini kan masa sulit, Pak. Iya. Gara-gara Trump itu, Pak, membuat semua bisnis kacau balau. Iya. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah tidak punya cara untuk menolong saudara. Ada orang yang stuck, ingat, stuck kalau saudara punya visi, engkau akan menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Waktu Tuhan menyuruh kita, waktu usia gereja ini, usia 8, Tuhan berkata gini, aku kasih kamu visi jelas. Jangan kamu hanya influence hanya di Tangerang. Kamu duduki 8 kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Dan saya tahu harganya untuk masuk di setiap kota yang ada di Banten Barat. Wah, Banten Selatan. Kalau udah dengar Cilegon, Pandeglang, Serang, wah itu sudah Rangkas. Itu sudah kebayang betapa sulit dan sukarnya persoalan itu. Tetapi ingat, walaupun kata manusia sulit, walaupun kata manusia sukar, tapi saudara tahu, bersama dengan Tuhan tidak ada satupun yang bisa menghentikan 8 kota dan 8 kabupaten telah dibangun gerejanya. Jadi kalau gitu apa Pak yang saya harus lakukan supaya saya bisa jadi pribadi yang unstoppable? Saudara mesti minta ini kepada Tuhan. Tuhan, buka mataku. Buat aku supaya aku bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Nyanyi lagu ini ya, bagus nih. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Nyanyikan. Open the eyes. I want to see you. Buka mata kami. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high. See you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Kalau saudara nggak ngerti, minta Tuhan buka mataku. Buat supaya aku bisa ngerti kenapa sih Tuhan aku hidup di muka bumi ini. Ada rencana apa yang Tuhan ingin supaya aku lakukan.
Kalau saudara menemukan visi yang datang dari Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa berhenti. Apapun persoalan yang saudara hadapi. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3, setelah dia mengenal Tuhan, ayat yang ke-10. Dia berkata gini, yang kuinginkan, yang aku ingini adalah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Kemarin mengenal penderitaannya sudah kita bahas di Jumat Agung. Hari ini kita mau belajar mengenal kuasa kebangkitannya. Seperti Rasul Paulus, dia pengen supaya dia bisa revive hidupnya. Tidak ada cara lain. Saudara mesti mengenal kuasa kebangkitannya. Sekarang yang kedua. Saya mau address 3 ini. Apa yang Yesus punya, harus saudara punya. Supaya waktu Yesus bangkit, saudara juga bangkit. Yang kedua sekarang. Yesus itu tekun memikul salib. Saudara juga harus memikul salib. Lukas pasal 9 ayat 23. Apa sih Pak maksudnya tekun memikul salib? Artinya itu kamu rela dan kamu mau dibebani oleh Tuhan. Yesus tuh memikul salibnya itu bukan salib dosanya. Bukan beban dirinya, tapi salib yang dia pikul adalah salib beban dari dosa-dosa manusia. Setelah saudara dibebaskan, setelah saudara dibawa Tuhan naik, Tuhan pengen nitip kepada saudara. Supaya saudara rela dibebani oleh Tuhan. Yang amin cuma satu orang yang rela dibebani saudara. Yang lain masih melongok saudara. Coba kita buka ya. Matius pasal 1 ayat 29-30. Apa sih Pak maksudnya Pak? Matius pasal 11 ayat yang ke-29 dan 30. Mari baca bersama dengan saya. 2 ayat ini. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Ayat 30 dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Saya tanya kepada saudara. Sebenarnya mengerjakan visi, mendapatkan visi yang datang dari Tuhan. Itu sebenarnya mengerjakannya berat atau ringan? Regu A? Berat. Regu B? Masih berdoa Pak. Regu C? Berat. Regu D? Berat. Regu A, regu B? Karena ngikut-ngikut tadi ya udah. Saudara dan saya memikul beban yang datang dari Tuhan, ya otomatis berat. Tapi kalau saya lebih setuju sekalipun di dalam mata jasmani kita dalam realita kelihatannya berat. Tapi Tuhan bilang semua beban, visi yang Tuhan berikan di dalam kita anak-anak Tuhan sebenarnya adalah ringan. Dan bukan hanya ringan, ringan dan enak. Saya tanya, dibebani Tuhan memikirkan orang lain itu enak atau tidak enak? Itu yang seringkali kenapa banyak orang Kristen tidak mau memikul visi yang datang dari Tuhan. Saya ingin menolong saudara di hari Paskah ini. Supaya tidak ada satupun di antaramu yang tidak ngerti bahwa ini bagian supaya saudara bisa revive all the day long. Gimana supaya saudara selalu on fire dan saudara bangkit di setiap saat. Bukan bangkitnya hanya saat-saat tertentu. Tapi saudara bisa bangkit setiap saat. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon. Dia berkata gini, carry your cross and follow Christ. That is the path to glory. Kalau kamu mau memikul salib dan mengikuti Yesus, dia bilang this is the path to glory. Kalau kamu pengen mengalami kemuliaan Tuhan, dua ini caranya. Pikul salib, ikut Yesus. Nah Yesus berkata,
Yesus berkata, Matius pasal 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang enak. Nah ini saudara ya, adalah cara, kalau saudara tanya, cara saya berjalan dengan Tuhan. Setiap kali ada perintah Tuhan, sekalipun itu berat, tetapi saya selalu berkata itu ringan. Karena apa? Karena toh yang saudara dan saya lakukan cuman rela aja, mau aja ditumpangi Tuhan. Mau aja saudara dikasih Tuhan. Dan ternyata yang sanggup menyelesaikan bukan saudara dan bukan saya. Tuhan yang sanggup. Mari katakan bersama saya, beban yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan, sesungguhnya walaupun berat, tapi ringan. Walaupun tidak enak, sejatinya enak. Nanti saudara ngerti kenapa Alkitab menulis itu. John Piper dia berkata, the yoke of Jesus is not a burden to crush us. Jadi semua beban yang Yesus berikan dalam hidup saudara bukan untuk menghancurkan saudara. Kalau Tuhan memberikan kepada kita visi bukan untuk merusak, menghancurkan pekerjaan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. No, pelayanan saudara, bukan. Dia bilang, the yoke of Jesus is the wing to lift us. Caranya berpikir beda sekali. Dan saya setuju dengan hambanya yang sudah tua ini. Dia sudah lebih berpengalaman. Dan saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita mau dibebani Tuhan, itu bukan ambles, bukan hancur, malah bisa terbang. Saya tanya, beban kapal terbang dengan beban bas, mana lebih berat, kapal terbang atau bas? Yang keras, yang kencang, kapal terbang. Saya tanya, mana terbangnya lebih tinggi, bas atau kapal terbang? Kapal terbang. Jadi sometimes itu beban yang diberikan oleh Tuhan itu bisa membuat kamu bisa terbang. Lebih banyak yang amin. Daripada tadi cuma satu orang. Sekarang lebih banyak yang amin. Sekarang saya ingin menolong saudara. Maksudnya apa sih Pak bagian ini? Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 21. Matius pasal 21. Ini yang perikop yang kedua yang saya ingin baca. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Oke. Matius pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Berganti-gantian ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Ayat yang kedua dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan kepadamu. Ayat 4. Jadi Tuhan bilang nanti kamu akan menemukan keledai betina tertambat. Dan kalau kamu lepaskan, kamu bawa kepadaku. Kalau orang tanya, kenapa kamu lepaskan? Apa jawabannya? Tuhan memerlukannya. Katakan bersama saya, Tuhan memerlukannya. Hal itu terjadi ayat 4, supaya genaplah firman. Jadi keledai itu dikeluarkan dari tertambatnya dia demi menggenapi nubuatan Nabi. Yang berkata, ayat 5 dengan suara keras, 1, 2, 3. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor apa? Keledai. Seekor keledai apa? Beban yang mudah. Kenapa disebut keledai beban? Sebab Yesus ingin
address ini kepada saudara. Sekarang saya mau jelaskan lebih detail. Ayat ini saya pindahkan, nggak ada di tempat saudara. Ayat ini ayat saja. Belajar dari Matius 21 yang tadi kita baca. Pergilah kamu ke kampung yang di depanmu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Saya tanya, kalau untuk ngangkat beban, bagus mana? Keledai jantan atau keledai betina? Jantan. Berarti kenapa Yesus memilih keledai betina? Karena ini lambang daripada gereja sebagai mempelai wanita atau mempelai perempuan. Dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Dan Alkitab tulis keledai itu tertambat. Artinya dia belum dipakai. Tertambat itu artinya dia terikat. Dan ada anaknya di depannya. Saya tanya, kira-kira keledai kalau sama-sama betina, mana yang lebih kuat? Betina yang tidak punya anak atau betina yang punya anak? Betina yang tidak punya anak. Kenapa? Karena kalau udah punya anak, itu sudah overall. Apa itu? Turun mesin. Ya, betul, overall ya. Udah turun mesin. Kalau sudah turun mesin, berarti kekuatannya tadinya 72 horsepower. Tinggal 50 horsepower. Kalau anaknya 5, tinggal 15 horsepower. Tapi kenapa kok ada anaknya di sampingnya? Dan ditulis ada anaknya di sampingnya. Dan lepaskan dia. Sekarang dengarkan, saya pengen supaya saudara ngerti. Kalau sebenarnya untuk dibebani harusnya Tuhan memilih keledai yang jantan. Tapi dia pilih keledai betina karena lukisan. Kenapa? Karena lukisan dari gereja. Kenapa ada anak? Karena Yesus lebih menaruh beban. Dia mau memberikan visinya. Dia mau memberikan beban Bapa yang telah dia jalankan kepada gerejanya yang punya anak. Ini bicara tentang gereja yang mau memberitakan Injil sehingga ada anaknya, anak rohani yang dimenangkan. Gereja tidak boleh berhenti keselamatan dalam hidup saudara. Keselamatan tidak boleh berhenti di dalam keluarga saudara. Saudara harus beritakan Injil kepada orang lain supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Yang setuju katakan. Jadi keledai betina yang punya anak ini lambang dari gereja yang mau diberikan beban oleh Tuhan. Dan orang yang diberikan beban Tuhan itu selalu, katakan bersama saya, selalu beranak. Kenapa beranak? Karena itu lambang daripada pertumbuhan dari sang gereja. Sang keledai betina. Jadi kalau begitu Pak, Tuhan bilang kalau begitu maksudnya kenapa Tuhan mau lepaskan? Ingat ya, Tuhan mau yang tertambat, kamu yang terikat, kamu yang belum kemana-mana, kamu yang belum dipakai, belum ditunggangi Tuhan, belum dipakai, waktumu belum dipakai melayani Tuhan, hidupmu belum dipakai melayani Tuhan, pekerjaanmu, bisnismu belum kamu serahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau belum, Tuhan bilang, aku mau lepaskan kamu dan aku mau tunggangi. Jadi kalau begitu, siapa sih Pak yang dimaksudkan keledai itu? Saudara dan saya, kita adalah keledai yang ditunggangi sang raja. Lihat ya, saya mau eksposisi pelan-pelan. Saya harap semua saudara mengerti pelan-pelan kenapa Yesus memilih keledai betina. Dan keledai betina yang beranak. Artinya keledai betina yang mau dibebani dan akibatnya dia bertumbuh. Saya mau bilang ya, gereja ini kalau kita mulai dari 30 orang, kalau Tuhan kasih beban kepada gereja ini untuk memberi makan orang miskin. Sampai hari ini kita sudah 20 tahun memberi makan dari 10 orang sampai ribuan orang. Sekarang tiap minggu kita beri makan 1.200. Jemaat sendiri sekarang sudah mulai berkurang yang ngambil. Tapi sekitar kita, satpam, siapa lagi tuh? Jire, yang membersihkan ini cleaning service, security. Semuanya membutuhkan makanan, beban, itu semua beban. Saya mau beritahu, gereja ini kalau tidak mau dibebani oleh Tuhan, saya yakin tidak akan beranak banyak seperti hari ini.
Anda bisa ngerti maksud saya? Kelihatannya beban itu menyulitkan. Tapi ingat, ini beberapa yang saya pengen saudara pelajari. Yang pertama, anggaplah 2A. Kita, kalau dia tadi dilepaskan dari ikatan dunia. Saudara juga dilepaskan dari ikatan dunia. Dari dosa yang mengikat saudara. Dan dibayar Yesus di atas kayu salib. Tetapi Tuhan mau dipakai oleh Sang Raja. Jadi jelas dipakai oleh Sang Raja. Jadi saudara dan saya itu memang sengaja dilepaskan. Dia memberikan saudara posisi, saudara diberkati. Tujuannya Tuhan supaya bisa dipakai oleh Sang Raja. Mari katakan bersama saya. Semua potensi, semua karunia yang aku miliki seharusnya kurang keras, kurang kencang, dipakai untuk melayani Sang Raja. Mungkin ada saudara yang belum, Pak saya belum melayani. Apa yang bisa saya layani? Lihat saya ke depan. Kalau kau punya pekerjaan, kau punya potensi, kau punya karunia, kau punya waktu, kau punya posisi. Dan Anda belum dipakai oleh Sang Raja. Dan selama ini baru hanya dipakai untuk dirimu sendiri. Di hari Paskah ini, saudara belajar. Tuhan, aku ngerti sekarang. Semua ini kau berikan kepadaku supaya Tuhan bisa pakai. Bisa dipakai untuk melayani Sang Raja. Mungkin saudara berkata, apa sih Pak yang saya bisa lakukan? Nomor 1. Tuhan pengen supaya semua saudara jadi murid. Makanya masuklah dalam kelompok sel. Masuk kersel. Berapa kali gembalamu ngomong ini? Berapa kali? Berulang-ulang. Pertanyaannya, masih ada nggak jemaat yang tidak mau dibebani? Masih. Pak, kalau kersel kan berarti saya harus memakai waktu saya. Tadinya kan harus saya bisa dapat cuan. Cuan. Kalau saya pergi ke kersel, berarti saya kurang waktu saya. Bolehkah mulai Paskah ini semua rela dibebani? Yang setuju katakan. Masuk kersel. Pak, saya setelah masuk kersel, nanti saudara masuk kersel, saudara pasti nggak lama. Saudara akan dilatih oleh SGL untuk memenangkan jiwa supaya beranak. Setelah saudara memenangkan 2 jiwa, saudara akan dilantik, ditabiskan oleh gembala. Kamu menjadi PTL, Potential Team Leader. Memenangkan 4 jiwa, kamu menjadi TL, Team Leader. Saudara, semua orang di gereja ini semua harus mau dipakai Sang Raja. Bukan dipakai oleh orang, dipakai oleh Sang Raja. Diberi beban oleh Sang Raja. Saudara memenangkan 2 orang, saudara mau harus menggembalakan 2 orang. Kalau kamu dipercayakan ada 4 orang yang mau mengikut saudara, saudara menjadi team leader. Kalau saudara bisa memenangkan 6 orang, saudara akan di-prepare menjadi SGL, Small Group Leader. Begitu saudara memenangkan lagi, kelompok selnya bertumbuh dari 10, dari 20 orang, saudara naik lagi. Posisimu menjadi zone leader. Sekarang di sini sudah setiap bulan saya mentabiskan. Dulu saya hanya mentabiskan gembala cabang, lead pastor. Tapi sekarang saya mentabiskan mulai dari PTL. Udah ditabiskan sebab ini juga keledai yang ditunggangi oleh Sang Raja. Walaupun dia 2 orang, walaupun dia memenangkan 2, tapi 2 orang ini dia udah beranak. Tadi anaknya 1, dia 2. Di gereja ini sekali dia memenangkan membawa temannya 2. Yang tadinya tidak pernah ke gereja, sekarang pergi ke gereja. Tadinya belum pernah kersel, sekarang masuk kersel. Dia langsung dilantik, ditabiskan menjadi PTL. Dan sekarang ada satu orang yang di BSD. Dari 10 kersel, sekarang bertumbuh 1 orang. Bertumbuh menjadi 105 kelompok sel di bawah 1 orang. Dari tepuk tanganmu kurang sungguh-sungguh itu. Jadi di bawah dia ada apa Pak?
ZL kira-kira 5 orang. 5 kelompok. Naik lagi DL, dia 5 kali 5, 25 kelompok distrik. Kalau dia naik lagi, dia menjadi RL, Region Leader. Di bawahnya itu ada ribuan orang di bawahnya. Jadi tergantung saudara mau dibebani, kalau saudara bisa dibebani 2, Tuhan kasih 2. Dibebani 4, saudara rela kasih 4. Kepercayaan ini, saya berdoa supaya setiap saudara. Ada juga Pak yang perlu lagi yang apa Pak? Kids Altar. Perlu SGL. 180 anak-anak kita SMP, SMA. Tadinya saya mencoba mereka dari SMA dimuridkan oleh SMA. Tapi ternyata anak SMA juga belum stabil. Makanya kita perlu ada mentor yang dewasa. Bapak Ibu yang punya hati untuk anak-anak muda. DM saya. Atau daftar di depan. Di kelompok sel tadi ada teman-teman saudara. Ayo join Carousel. Daftar. Atau di counter WeCare. Kita perlu banyak penuai. Kenapa? Karena Tuhan ingin di tahun ini ada tuaian yang besar. Mari katakan bersama saya, Tuhan perlu penuai. Saya mau ikut ambil bagian. Yang kedua, 2B. Orang-orang itu waktu Yesus mengendarai keledai, maka orang-orang itu bersorak. Tapi bersorak itu untuk keledai atau untuk sang raja? Sang raja. Yang dielulukan keledai atau sang raja? Sang raja. Tapi keledainya ikut dengar. Betul apa betul? Dia menikmati sang raja dielulukan. Saudara kalau melayani Tuhan ya, saudara itu akan... Saudara, kenapa kok saudara bisa revive? Kenapa saudara bisa bangkit setiap saat? Karena kamu sering mendengar orang mengeluh-elukan sang raja. Tapi kalau nggak dikendarai oleh sang raja, ya nggak akan ada yang ngeluh-elukan. Keledai tetap keledai. Tapi kalau kamu mau ditunggangi, mau dibebani oleh sang raja, maka saudara akan terus bangkit. Why? Kenapa terus bangkit? Karena kamu selalu melihat hal-hal ajaib dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, bisnismu. Kamu lihat amazed karena sang raja dimuliakan lewat hidup saudara. Saya tanya saudara, visi untuk membangun rumah sakit, berat atau ringan? Yang keras, berat. Tapi Yesus bilang itu ringan. Kenapa Yesus bilang ringan? Sebenarnya Yesus cuma beritahu, asal kamu bilang ya, semuanya Yesus yang mengerjakan. Selama kita bilang ya, toh buktinya selesai. Bukan karena saya hebat, bukan karena saudara hebat, tapi karena sang raja yang hebat. Tuhan yang memberikan visi, Tuhan juga yang memberikan profesi, dan Tuhan yang menggenapi janjinya. Yang mengerti katakan amin. Nah, orang-orang yang menghamparkan pakaiannya, yang C, 2C. Orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, itu adalah orang yang menyiapkan untuk jalannya sang raja. Sekarang saya tanya saudara, orang-orang menghamparkan pakaian-pakaian mereka, dan kemudian sang raja mau lewat. Pertanyaan saya, yang injek-injek pakaian, yang menikmati red carpet, itu sang raja atau yang injek-injek keledainya? Yang kenceng. Yang menikmati red carpet keledai atau sang raja? Keledai. Pertanyaannya, kenapa dia bisa dapat red carpet? Kenapa dia bisa dapat semua lantai, biasanya aspal, dikasih semua pakaian? Karena dia mau dibebani sang raja. Pak, apa artinya? Dengarkan ini. Saya ingin supaya saudara tahu. Kalau saudara dan saya mau dibebani, dinaiki, dipakai oleh sang raja. Saudara, emas perak punyanya dia. Semua kekayaan punyanya dia. Daud berkata, langit dan bumi punyanya Tuhan. Kejayaan, kemuliaan, semua emas perak punyanya dia. Nah, kalau kamu mau, kata Tuhan, aku tunggangi, kamu akan menikmati 3 ini. Nomor 1, kamu akan menikmati fasilitas surga. Kedua, kamu akan menikmati suasana surga. Dan yang ketiga, kamu akan menikmati perlindungan surga. Saya ulangi ya, kalau kamu mau dibebani,
yang injek-injek red carpet, yang menikmati jalan di atas pakaian, bukan sang raja. Siapa yang menikmati? Sang keledai. Saudara kalau mau ditunggangi raja, saudara mau dibebani oleh Tuhan, dengarkan, kamu akan terima 3 ini. 1, fasilitas surga. 2, suasana surga. 3, perlindungan surga. Pak, kasih contoh siapa Pak di dalam Alkitab? Oh, banyak sekali. Kalau saya cerita Natal, siapa yang pertama kali dipakai? Maria. Maria, pada waktu dia berkata, ya jadilah kehendakmu sebab aku ini hambamu. Waktu Yesus lahir, dia belum mikir beli popoknya dari mana. Dia belum sempat nabung. Tapi tiba-tiba orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Kalau Maria tahu betapa mahalnya emas hari ini. 1 gram berapa sekarang? 2 juta. Kemarin saya bilang sama Bu Flora, cepet toh beli emas. Ibu Flora jawab, enggak, aku sudah punya emas. Loh kamu beli atau emas lagi naik. Cepet toh beli, enggak, aku sudah punya emas. Apa itu? Mas Wiryo. Kalau Maria tahu hari ini, dia pasti bersuka cita betapa mahalnya emas. Dan dulu bukannya emas 1 gram, 2 gram. Itu orang Majus itu mengambil perbendaharaannya. The treasure. Tempat perbendaharaan. Kalau saudara mau lihat istilah the treasure atau tempat perbendaharaan, saudara pergi ke tempat kerajaan. Solo kek, mau kemana kek, mau ke Turki. Saya pernah lihat ke Solo, ke Turki, ke Jogja. Itu tempat perbendaharaan raja itu saudara. Isinya tuh emas, itu ada diamond 85 karat. Di sini ada emas, ada diamond itu apa bahasa Indonesianya ya? Berlian, itu kecil aja, itu sekarat. Itu harganya juga sekarat itu saudara. 1 gram itu sekarat, itu harganya udah sekarat. Waktu saya lihat diamond 85 gram, saya mau ambil 1 aja gitu. Wah ini bisa untuk bangun convention center ini. Jadi di situ ditulis, tidak boleh dipegang, apalagi diambil. Dipegang aja nggak boleh. Kalau tahu hari ini Maria punya emas balokan, bukan gelondongan, balokan. Waktu itu dia pergi ke luar negeri 2 tahun. Biaya semua apa? Fasilitas surga dari mana? Dari Tuhan. Dia menikmati suasana surga. Orang pada datang, orang Majus datang, para gembala datang sujud. Dalam hatinya, orang-orang lain rumahnya nggak dikunjungi orang-orang hebat. Dia kok bisa menikmati suasana surga. Dari mana? Ya karena ada Yesus. Kalau Maria tidak ada Yesus, ya Maria nggak bakal dikunjungi. Kalau kamu tuh kata Tuhan, mau aku duduki, aku mau bebani. Sebenarnya bukan untuk kepentinganmu dan kepentingan orang lain saja. Tapi demi kepentingan kerajaan surga. Kamu akan lihat suasana surga akan turun dalam setiap hidupmu. Kamu akan nikmati fasilitas surga. Dan bukan hanya itu, yang ketiga, dia menikmati perlindungan dari surga. Waktu Yesus mau dibunuh, waktu Yesus mau dibunuh oleh Herodes, surga turun. Malaikat datang, Yusuf cepat berangkat pergi ke Mesir. Semua fasilitasnya ada. Keledai sudah ada, uang sudah ada. Karena emas bisa dijual. Jadi dengarkan, masa krisis itu bisa berulang. Dengarkan saya pelan-pelan. Krisis bisa datang berulang. Dulu tahun 98 saya pikir that is the final crisis. Saya pikir itu terakhir. Tapi 2008 datang lagi. 2018 datang lagi. 2020, 2021, 22, 23 pandemi datang. Dan sekarang mulai ada tanda-tanda global mengalami krisis. Dengarkan, semua ada dunia yang pengen membunuh bisnismu. Karena krisis, saya tanya, ada nggak di tengah krisis pandemi kemarin bisnis yang tiba-tiba dulunya ada sekarang nggak ada? Ada nggak? Ada. Ada nggak di tengah krisis yang gerejanya dulu eksis sekarang tidak ada? Ada nggak? Banyak, betul.
GBI saja di survei, setelah dicatat, ada 400 gereja yang dulu ada, sekarang tidak ada. Why? Kenapa? Karena di tengah krisis menentukan siapa yang tahan, siapa yang tidak tahan. Dan saya mau beritahu, kalau ada yang mau membunuh bisnismu, ada yang membunuh krisis atau apapun jenisnya, membunuh pekerjaanmu. Tetapi kalau engkau ditunggangi Yesus, sebelum itu datang, Tuhan akan sudah memberikan perlindungannya dan memberikan kekuatan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara rela. Katakan bersama saya. Saudara, gereja ini ditugasi Tuhan. Ditugasi Tuhan. Untuk memberi makan, tadinya saya pikir memberi makan orang miskin sudah. Sekarang Tuhan minta, kamu beri membangun ministry supaya ministry itu bisa memberi makan dirinya sendiri. Kita bangun HOB. Saudara tahu, HOB itu sebenarnya lebih rendah nilainya daripada investasi daripada Risk Hospital. Tapi terdengar di seluruh Indonesia, itu luar biasa terdengarnya. Satu hari ada orang diutus oleh satu sinode, dia bilang gini, saya diutus dari sinode untuk memastikan apa yang sinode kita dengar tentang House of Bread. Kemudian orang itu pagi-pagi datang, dan karena saya udah datang, saya temui. Lalu dia cerita, ini ya saya diutus untuk ketemu dengan Pak Wiryo. Dia tidak tahu yang di depan dia itu adalah Pak Wiryo. Dan dia cerita gimana House of Bread ini bertumbuh, berkembang, dan memberi makan. Dan sekarang ada pertanian, ada hidroponik, ada organik, ada ikan, ada. Lalu kemudian dia cerita panjang lebar, kira-kira 45 menit, panjang dan lebar. Terus saya tanya, Pak, Bapak ini mau ketemu sama siapa? Lalu saya tanya gitu, lalu dia bilang, saya ini pengen bertemu dengan Pak Wiryo. Tapi saya tunggu-tunggu lama sekali, gak datang-datang. Terus supaya dia nggak kepanjangan, ya Pak Wiryo yang di depan Bapak itu. Oh Bapak, Pak Wiryo. Nggak ada potongan ternyata. Saya tuh kalau direndahkan itu lebih senang saudara, ketimbang dipuji. Why? Karena kalau direndahkan nggak ada dosanya. Tapi kalau dipuji, Tuhan marah nanti saya. Sebab kita ini hanya keledainya saja. Saudara itu hanya menikmati, mencicipi. Saudara itu yang bisa menikmati kebaikan Tuhan aja. Sedikit aja udah senang. Doa saya. Kalau saudara mau dibebani Tuhan. Saudara itu kecipratan sedikit aja. Cerit, udah kaya. Cerit aja udah kaya. Apalagi tuh. Cerit aja sudah kaya. Terakhir, gemparlah semua kota. Ayo cepat dikit. Gempar semua kota. Artinya apa? Apa yang kita lakukan bersama dengan Yesus, awalnya mungkin beban, tetapi pada akhirnya berdampak bagi banyak orang. Yang ketiga yang harus saudara lakukan, kita harus rela mati bagi diri kita sendiri dan bangkit bagi rencana Tuhan. Kalau saudara masih pengen hidupmu bagi dirimu sendiri, maka saudara tidak pernah mau dibebani Tuhan. Saudara tidak akan pernah menerima tiga, fasilitas surga, perlindungan surga, dan suasana surga. Tidak akan pernah saudara punya. Sekarang Watchmeni berkata begini, our old history end with the cross. Our new history begin with the resurrection. Pak, apa akibatnya kalau saya bangkit bersama dengan Yesus? Akibatnya, kalau saya mau bangkit bersama dengan Yesus, kebangkitan Yesus akan datang juga dalam hidup saudara. Pertama, gempa yang dahsyat akan datang. Apa artinya? Ada breakthrough, ada terobosan. Tadinya tertutup, sekarang terbuka. Saudara yang gendong Yesus, pintu tertutup di depan saudara. Waktu Yesus sudah mau dekat, tiba-tiba terbuka. Kayak ada pintu otomatis bagi hidup saudara. Breakthrough terjadi di mana-mana. Dua, ada malaikat yang datang. Malaikat itu tanda bahwa dia mengalami perkara-perkara supranatural. Dan yang terakhir, saudara akan lihat ini. Christine Candia berkata, the same power that raised Jesus from the dead lives in you. Semua kuasa kebangkitan yang ada dalam Yesus, membangkitkan Yesus, ada dalam hidup saudara. Dan terakhir, jangan takut. Sebab Yesus sudah bangkit. Masa depan saudara
sungguh-sungguh ada. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya berdoa supaya kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup saudara. Bukan hanya merayakan, tapi saudara, apa yang pernah membangkitkan Yesus juga bisa membangkitkan saudara. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan.